Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Software and Tools untuk Manajemen Proyek. Perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Della Septian Margareta, NIM 2019-53106. Perkenalkan, nama saya Rahmadwi Wijayanti, NIM 2019-53117. Perkenalkan, nama saya Deni Kristinawati, NIM 2019-53121. Yang pertama, saya akan mempresentasikan apa itu manajemen proyek dan manajemen proyek. Manajemen merupakan sebuah proses terpadu di mana individu-individu sebagai bagian dari organisasi yang dilibatkan untuk merencanakan, mengorganisasikan, menjalankan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas yang kesemuanya diarahkan pada sasaran yang telah ditetapkan dan berlangsung terus-menerus seiring dengan berjalannya waktu. Selanjutnya, manajemen proyek. Proyek merupakan suatu tugas yang perlu dirumuskan untuk mencapai sasaran yang dinyatakan secara konkret serta harus diselesaikan dalam suatu periode tertentu dengan menggunakan tenaga manusia dan alat-alat yang terbatas dan begitu kompleks sehingga dibutuhkan pengelolaan dan kerjasama yang berbeda dari yang biasanya digunakan. Manajemen proyek. Manajemen proyek adalah salah satu manajemen atau tata cara dalam mengelola sumber penghasilan yang penting untuk menyelesaikan proyek dari awal sampai terselesainya proyek tersebut. Tujuan manajemen proyek menyelesaikan tepat waktu, menjaga anggaran, menjaga kualitas, melancarkan proyek. Manfaat manajemen proyek: mengidentifikasi fungsi tanggung jawab, meminimalkan tuntutan pelaporan rutin, mengidentifikasi batas waktu untuk penjadwalan, mengidentifikasi metode analisa peramalan, mengukur presentasi terhadap rencana, mengidentifikasi masalah dini dan tindakan perbaikan, meningkatkan kemampuan estimasi untuk rencana, mengetahui jika sasaran tidak dapat dicapai atau terlampaui. Hal-hal yang perlu dilakukan seorang manajer proyek adalah manajer proyek harus mendefinisikan proyek, merinci proyek menjadi serangkaian tugas atau teks yang mudah dikelola, memperoleh sumber daya yang dibutuhkan, dan membentuk tim kerja untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Manajer proyek harus menetapkan tujuan akhir dari proyek dan memotivasi anggota tim kerja untuk menyelesaikan proyek tepat waktu. Manajer proyek harus menginformasikan kepada stakeholder tentang perkembangan pelaksanaan proyek secara periodik. Manajer proyek harus mengenali risiko yang mungkin terjadi dan meminimalkan dampak terhadap penyelesaian proyek. Manajer proyek harus beradaptasi terhadap perubahan-perubahan karena tidak ada proyek 100% berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Konsep manajemen proyek. Manajemen proyek sistem informasi ditekankan pada 3 faktor, yaitu manusia, masalah, dan proses. Dalam pekerjaan sistem informasi, faktor manusia sangat berperan penting dalam suksesnya manajemen proyek. Pentingnya faktor manusia dinyatakan dalam model kematangan kemampuan manajemen manusia atau People Management Capability Maturity Model atau PMCMM yang berfungsi untuk meningkatkan kesiapan organisasi perangkat lunak atau sistem informasi dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan kegiatan menerima, memilih, kinerja manajemen, pelatihan, kompensasi, pengembangan karir, organisasi, dan rancangan kerja serta pengembangan tim.
Selanjutnya adalah perencanaan proyek software pada manajemen proyek. Perencanaan proyek perangkat lunak adalah tugas yang dilakukan sebelum produksi perangkat lunak benar-benar dimulai. Itu ada untuk produksi perangkat lunak, tetapi tidak melibatkan aktivitas konkret yang memiliki hubungan arah dengan produksi perangkat lunak, melainkan sekumpulan proses yang beragam yang memfasilitasi produksi perangkat lunak. Tujuan dari proyek perangkat lunak adalah menyediakan sebuah kerangka kerja yang memungkinkan manajer membuat estimasi yang dapat mempertanggungjawabkan terhadap sumber daya, biaya, dan jadwal pada awal proyek yang dibatasi oleh waktu. Aktivitas perencanaan proyek perangkat lunak dibagi menjadi dua, yaitu menentukan ruang lingkup PL dan mengestimasi sumber daya yang dibutuhkan. Ruang lingkup PL menggambarkan fungsi, kinerja, batasan, interface, dan reliabilitas. Fungsi yang digambarkan dalam statement ruang lingkup dievaluasi untuk memberikan awalan yang lebih detail pada saat dimulai estimasi. Proses mengorganisir proyek. Secara umum, yang dimaksud dengan mengorganisir adalah mengatur unsur-unsur sumber daya perusahaan yang terdiri dari tenaga kerja, tenaga ahli, material, dan lain-lain dalam suatu gerak langkah yang sinkron untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Selanjutnya adalah proses mengorganisir proyek mengikuti urutan, yaitu melakukan identifikasi dan klasifikasi pekerjaan, mengelompokkan pekerjaan, menyiapkan pihak yang akan menangani pekerjaan, mengetahui wewenang dan tanggung jawab serta melakukan pekerjaan, menyusun mekanisme koordinasi. Agar proses di atas berlangsung dengan baik, dibutuhkan suatu wadah dalam bentuk struktur organisasi. Struktur ini akan menggambarkan hubungan formal. Bentuk-bentuk struktur formal yang terkenal adalah fungsional, produk, area, matriks. Suatu sistem yang dinamis seperti halnya proyek memiliki tahap-tahap perkembangan. Pada masing-masing tahap terdapat kegiatan yang dominan dengan tujuan yang khusus atau spesifik. Kebijakan dalam perencanaan proyek sistem informasi. Sistem informasi memiliki pengertian suatu sistem yang memiliki fungsi menghasilkan informasi-informasi yang dibutuhkan pihak user. Komponen yang termasuk sistem informasi meliputi infrastruktur, hardware, software, dan kesediaan sumber daya manusia. Bidang teknologi informasi. Proyek sistem informasi mencakup sebagian atau keseluruhan dari rangkaian aktivitas rekayasa pembangunan sistem informasi. Contoh-contoh proyek sistem informasi ada 3, yaitu proses sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan pemilu, proses pembangunan infrastruktur e-government di Jawa Tengah, proyek penjualan elektronik. Proses perencanaan sistem dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu merencanakan proses-proses sistem tahapan, proses perencanaan sistem, yaitu ada 1, 2, 3, ada 7. Proses perencanaan sistem dibagi menjadi 7, yaitu mengkaji tujuan, perencanaan sistem strategi dan taktik perusahaan, mengidentifikasi proyek-proyek sistem, menetapkan sasaran proyek-proyek sistem, menetapkan kendala proyek-proyek sistem, menentukan prioritas proyek-proyek sistem, membuat laporan perencanaan sistem, dan yang terakhir adalah meminta persetujuan manajemen. Mempersiapkan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan meliputi 1. Menunjukkan tim analisis, yaitu dapat berasal dari departemen pengembangan yang ada atau dari luar perusahaan, konsultan. Dan yang kedua adalah mengumumkan proyek pengembangan sistem.
mendefinisikan proyek-proyek sistem yang dikembangkan melalui studi untuk mencari alternatif pemecah terbaik yang paling layak untuk dikembangkan. Tahap-tahapannya sebagai berikut. Mengidentifikasi kembali ruang lingkup dan sasaran proyek sistem, melakukan studi kelayakan, menilai kelayakan proyek sistem, membuat usulan proyek sistem, dan yang terakhir adalah meminta persetujuan manajemen. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi proyek sistem yang dikembangkan, melakukan studi untuk mencari alternatif pemecahan terbaik yang paling layak untuk dikembangkan. Tahapannya yaitu mengidentifikasi kembali ruang lingkup dan sasaran proyek sistem, melakukan studi kelayakan, menilai kelayakan proyek sistem, membuat usulan proyek sistem, dan meminta persetujuan manajemen. Selanjutnya, perkiraan proyek sistem informasi. Sekarang biaya merupakan elemen yang paling penting dan mahal dalam pengembangan sistem berbasis komputer. Untuk mencapai pemikiran biaya dan usaha yang dapat diandalkan, digunakan pilihan sebagai berikut yaitu 1. Memperkirakan waktu yang paling lama dari pengerjaan proyek. 2. Perkirakan berdasarkan pada proyek yang sama. 3. Menggunakan teknik dekomposisi. Yang keempat yaitu menggunakan satu atau lebih model empiris. Lalu tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan merupakan suatu rangkaian kegiatan semenjak ide pertama yang melatar belakangi pelaksanaan proyek ini didapat pendefinisian awal terhadap kebutuhan detail atau target yang harus dicapai dari proyek tersebut, penyusunan proposal, menentukan metodologi dan sistem manajemen proyek yang digunakan, sampai dengan menunjukkan tim dan instruksi untuk mengeksekusi atau melalui proyek yang bersangkutan. Yaitu ada dua yang terlibat dalam proyek perencanaan. Yang pertama, pihak yang membutuhkan atau demand-side ekstensi dari suatu sistem informasi. Dalam hal ini adalah perusahaan, lembaga, institusi, atau organisasi yang bersangkutan. Yang kedua yaitu pihak yang berusaha menjawab kebutuhan tersebut atau supply side dalam bentuk pengembangan teknologi informasi. Kelompok ini biasanya merupakan gabungan dari para personel yang terkait dengan latar belakang ilmu dan pengetahuan yang beragam, seperti ahli perangkat lunak, analisis bisnis dan manajemen, spesialis perangkat keras, programmer, sistem analis, praktis hukum, manajer proyek, dan beberapa karakteristik sumber daya manusia yang lain. Berikutnya ada tahapan analisis. Tahap aspek bisnis atau manajemen analisis aspek bisnis dimulai dengan mempelajari karakteristik perusahaan yang bersangkutan, mulai dari aspek-aspek historis, struktur kepemimpinan, visi dan misi, kunci keberhasilan usaha, ukuran kinerja, strategi, program-program dalam hal terkait lainnya. Tujuan dilakukannya langkah tahap analisis yaitu mengetahui proses atau peran teknologi informasi yang saling sesuai dengan relawan di perusahaan, atau meningkatkan setiap perusahaan memiliki pandangan tersendiri dan unik terhadap sumber daya teknologi yang membedakan dengan perusahaan lain. Yang kedua yaitu mempelajari fungsi-fungsi manajemen dan aspek-aspek bisnis terkait dengan yang ada, yaitu memiliki dampak tertentu terhadap proses desain, konstruksi, dan implementasi.
yang yaitu aspek teknologi. Analisis aspek teknologi meliputi kegiatan yang bersifat menginventarisir aset teknologi, informasi yang dimiliki perusahaan pada saat proyek dimulai dengan bertujuan yaitu antara lain mempelajari infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki perusahaan dan tingkat efektivitas penggunanya selama kurun waktu tersebut. Lalu menganalisis kemungkinan diperlukan penambahan sistem di kemudian hari atau sistem upgrading sehubungan akan diimplementasikan teknologi baru. Yaitu selanjutnya tahapan implementasi. Tahapan implementasi merupakan tahapan yang paling kritis karena untuk pertama kalinya sistem informasi akan dipergunakan di dalam perusahaan. Biasanya pendekatan yang digunakan oleh perusahaan adalah pendekatan cut-off dan paralel. Yang pertama yaitu pendekatan cut-off atau Big Bang adalah suatu strategi implementasi yang memilih sebuah hari sebagai patokan dan terhitung mulai hari tersebut sistem baru mulai dipergunakan dan sistem lalu ditinggalkan sama sekali. Yang kedua yaitu pendekatan paralel dilakukan dengan cara melakukan atau pengenalan sistem baru sementara sistem yang lama ditinggalkan sehingga dua buah sistem berjalan secara paralel atau kedua sistem tersebut bisa disebut testing environment dan produksi environment. Yang terakhir yaitu fitur software manajemen proyek. Mengatur sebuah proyek agar berjalan dengan lancar seringkali mendapatkan berbagai macam halangan. Apalagi kompleksitas sebuah proyek bisa jadi cukup beragam dan berbeda-beda setiap proyeknya. Hal inilah yang mendasari pentingnya menggunakan software manajemen proyek yang tepat supaya dalam mengatur berbagai macam aspek baik tugas maupun keuangan di dalam proyek bisa lebih optimal dan berjalan lancar. Demikian dari kelompok kami, bila ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.